Ya, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Jelang Pilkada kembali hadir berjumpa ya bersama dengan saya Luluk Miati, dan malam hari ini kita membahas mengenai tarik ulur Pilkada Jawa Barat karena tampaknya tarik ulurnya sangat menarik sekali setelah Golkar menyatakan menarik dukungannya kepada Ridwan Kamil, dan tapi belum ketahuan nih, memang ada isu-isu Deddy Mulyadi, tapi apakah benar akan mendukung Deddy Mulyadi dan bagaimana petanya dari Pilkada Jawa Barat ini, kita akan membahasnya. Nantinya Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di line telepon 021515511. Tapi saya kenalkan dulu narasumber yang sudah hadir di studio Jak TV. Sudah ada Bang Jerry Sambuaga, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar. Selamat malam. Selamat malam. Bang Jerry, apa kabar? Baik, kabar baik. Sehat. Baik, ini Golkar menarik sekali ini karena di awal sudah memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, kemudian menarik dukungan. Sebenarnya mungkin bisa diklarifikasi gitu, kenapa sebenarnya menarik dukungan? Apakah memang sudah membidik calon yang lain misalnya? Ya, betul. Memang kalau sudah disampaikan ya oleh beberapa pengurus dari DPP, baik juga dari DPD, ya, ada pemberitaan dan juga statement yang mengatakan bahwa dukungan terhadap Ridwan Kamil kan dicabut atau dianulir dan akan diganti. Ya, mungkin saya ingin sedikit memberikan klarifikasi bahwa memang itu sudah ada surat keluar ya, yang sudah ditandatangani oleh Pak Ketum kami, Pak Erlangga Hartarto, dan juga Pak Sekjen, Pak Idrus Marham, yang menyatakan dan juga memberikan keterangan bahwa ada beberapa alasan mengapa dukungan itu dicabut kembali. Kan seperti sudah diberitakan oleh beberapa media, memang salah satu alasannya adalah respon yang belum jelas dari Pak Ridwan Kamil mengenai calon wakilnya yang memang itu diusung dari kader kami, dari Partai Golkar. Dan itu juga ada batas waktu yang sudah disampaikan, tetapi juga tidak ada kejelasan. Ya, dan itu kan sudah menjadi komitmen dan juga menjadi kesepakatan antara partai yang mengusung, yang mendukung, juga dengan calon yang didukung. Karena tidak ada kesepahaman dan juga tidak ada respon yang jelas, ya, tidak ada respon yang komunikatif, ya saya pikir wajar saja ketika ada surat dari DPP yang menyatakan bahwa dukungan tersebut ditarik. Dan memang perkembangan terakhir yang mungkin juga sudah diberitakan oleh beberapa awak media bahwa dukungan itu kan diberikan kepada kader Golkar sendiri, Golkar, yaitu Pak Deddy Mulyadi yang kebetulan adalah ketua DPD Golkar Jawa Barat. Dan saya pikir itu beliau sebagai kader yang yang aktif, yang baik, mempunyai kapasitas yang luar biasa, dan juga memang berasal dari grassroots. Ya. Secara kewilayahan sudah jelas, apalagi beliau adalah Bupati Purwakarta dan juga memang sudah mengakar ya, dan memiliki sudah komunikasi punya masa grassrootsnya sudah jelas ya. Dan yang penting adalah komunikasi yang baik, karena yang bagaimanapun kalau kita bicara mendukung, kita bicara pilkada, kita bicara pencalonan dan pengusungan, tentu kita mengharapkan adanya interaksi, komunikasi, dan lebih khusus adalah mereka-mereka yang memang kader Golkar. Dan kebetulan Pak Deddy adalah salah satu kader yang mumpuni, terbaik yang kita miliki. Saya pikir sah-sah saja, wajar-wajar saja ya kalau memang kami Partai Golkar mengusung beliau sebagai calon gubernur ya, ataupun calon wakil gubernur, nanti tergantung dengan komunikasi dengan partai-partai lain. Tapi yang memprioritaskan adalah kader kami sendiri. Dan itu sudah disampaikan oleh salah satu pengurus ya, Pak Nusron Wahid sudah menyampaikan statement soal itu mengenai beliau sebagai ketua koordinator pemenangan Indonesia Pemilu bagi Indonesia Satu, yaitu yang membawahi Jawa Barat, dan itu sudah disampaikan secara clear bahwa Partai Golkar mendukung Pak Deddy. Iya. Oke, baik. Tapi kan mungkin kalau dilihat karakter mungkin dari masyarakat Purwakarta kemudian dibawa ke Jawa Barat gitu sedikit berbeda. Apakah publik bisa menerima? Karena kan katanya juga ada isu-isu Pak Deddy ini terlalu nyentrik gitu kalau untuk kebanyakan gitu karakteristik dari warga Jawa Barat begitu, bagaimana? Kami pikir itulah salah satu ciri khas ya. Artinya begini, memang Jawa Barat itu kan provinsi yang terbesar ya, secara populasi, secara demografi, dan juga tidak homogen ya, heterogen ya. Itu pertama. Kedua, Pak Deddy ini kan Bupati Purwakarta yang sudah menjabat lebih dari 1 periode ya kan, dan beliau ini terbukti berhasil di daerahnya. Apakah mungkin ada yang berkata atau yang menyampaikan beliau itu tadi yang Mbak bilang nyentrik atau apa, itu saya pikir kreativitas. Bahkan dia bilang klinik gitu, terlalu klinik gitu. Saya pikir itu hanya soal cara saja ya, penyampaian bagaimana beliau memimpin wilayahnya dan bagaimana masyarakat yang dipimpin itu senang, karena berdasarkan apa yang kami terima dan apa yang kami dapatkan mengenai survei kepemimpinan beliau itu bagus, dan artinya respon masyarakat itu baik, program-program pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau juga baik ya, dan memang antusiasme masyarakat
untuk mendukung Pak Deddy ini ke provinsi, ke Jawa Barat itu juga besar. Dan juga tidak hanya masyarakat secara umum, tetapi juga khususnya kader Golkar, DPD Golkar Jawa Barat yang memang secara militan, secara penuh semangat ya, berkali-kali datang ke kantor DPP, ke DPP di pusat ya, menyatakan dukungannya. Bahkan jauh-jauh hari, tidak hanya saat ini saja, tapi memang sebelumnya sudah ada komunikasi dan juga sudah ada pendekatan-pendekatan yang baik. Jadi saya pikir tidak ada masalah, dan yang penting kan kita lihat juga kalau kita mau mengusung ini kan kita lihat kemampuan dan juga elektabilitas. Dan yang berdasarkan fakta yang kami terima dan juga survei yang kami dapatkan, elektabilitas Pak Deddy ini itu cukup tinggi dan memang cukup bisa bersaing dengan calon-calon yang akan diusung oleh partai lain begitu. Oke, tapi kan kalau nggak salah untuk bisa mengajukan calon ada 20 kursi gitu minimal. Sedangkan Golkar sendiri kurang gitu ya. Harus kemudian menggandeng partai lain. Nah, kira-kira apakah mencoba mencari yang sudah mengumumkan gitu atau misalnya ya mencari yang belum gitu, mereka yang masih menunggu dan menanti, karena kalau PDIP kan sebenarnya sudah bisa mengajukan sendiri, tapi belum ketemu, belum ada nih calon yang diajukan begitu. Bagaimana Golkar sendiri akan merapat kemana sebenarnya? Jadi saya pikir itu dinamis ya, artinya memang inilah bagian dari proses pengusungan dan juga pendukungan ya. Ini saya pikir sah-sah saja, bagaimana semua partai politik, tidak hanya Golkar, saya pikir partai tadi disebutkan PDIP, P3 mungkin nanti bisa dijelaskan, dan juga semua partai. Saya pikir ini sedang dalam tahap komunikasi untuk mencari pasangan yang tepat ya. Karena memang sekali lagi dari segi peraturan dan segi ketentuan kan memang dibutuhkan adanya koalisi. Saya pikir itu sah-sah saja, komunikasi politik dan juga pendekatan politik yang memang dilakukan oleh semua pihak. Tinggal bagaimana caranya sekarang membuat itu menjadi fix, membuat itu menjadi tetap, dan membuat itu menjadi tidak ada halangan. Karena itulah dibutuhkan komunikasi sekali lagi. Yang saya pikir dasar dari semua ini adalah bagaimana setiap kader yang diusung maupun yang akan kita dukung itu memiliki komunikasi yang baik. Tapi waktunya cukup singkat. Kalau tidak salah Januari sudah ada calon begitu ya. Sedangkan ini sudah hampir injury time itu Desember akhir. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, memang kalau pengusung atau mendukung ini kan biasanya suka last minute ya. Memang itulah dinamika yang terjadi, dan juga fluktuasi waktunya ini saya pikir cukup intensif ya. Dan memang nggak masalah itu. Memang itu jadi selalu seperti itu. Yang penting pada saat-saat yang tepat dan pada saat yang tidak tidak melewati deadline, kita sudah ada pasangan dan juga ketetapan dari partai-partai yang bersangkutan, dan koalisinya juga jelas dengan siapa. Karena memang termasuk bargaining position, artinya misalnya Pak Deddy harus sebagai gubernur kah, atau bisa sebagai wagub gitu, saya pikir itu kita terbuka. Artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Nusron dalam beberapa kesempatan, dia bilang kita mengusung Pak Deddy sebagai gubernur atau wakil gubernur, ya kan? Tetapi prioritasnya tentu kami ingin mengusung yang terbaik untuk Pak Deddy, ya. Apakah itu posisinya sebagai gubernur atau wakil gubernur? Tetapi sekali lagi ini kan tergantung dari tidak hanya elektabilitas, tetapi juga dari partai pengusung dan mendukung. Sekali lagi kita lihat misalnya Partai Golkar berapa kursi, partai yang akan kita ajak koalisi berapa kursi, partai-partai lain yang mungkin akan mendukung juga memiliki kekuatan berapa di parlemen. Nah, itu kan kita perlu kalkulasi dengan baik. Kalkulasi politik saya pikir semua juga begitu. Tapi yang paling penting adalah sekali lagi adalah komunikasi. Jangan sampai ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya di mana tidak ada komunikasi yang kurang cocok, kurang pas, sehingga tidak ada respon. Nah, itu akibatnya, makanya mungkin tadi Mbak tanyakan mengapa itu diganti kan seperti itu. Cabut kembali begitu ya. Tapi kan dengan situasi waktu yang cukup sempit nih, artinya komunikasi memang harus intens dilakukan begitu ya. Bahkan kita satu hari kan 24 jam. Ya, kalau orang-orang politik ini kan 24 jam itu bisa sebentar, bisa sebentar. 1 menit ya, dan itu bisa bisa berganti-ganti. Dan memang dalam setiap proses politik ya, tidak hanya pilkada ya, pilkada di Jawa Barat, tapi saya pikir juga di tempat-tempat lain seperti itu ya. Apalagi pilkada yang memiliki signifikansi yang sangat tinggi seperti Jawa Barat, karena Jawa Barat ini adalah provinsi yang terbesar dari seluruh Indonesia, populasi yang paling besar, dan juga dari segi keterwakilan dia sangat plural dan juga memiliki karakteristik yang cukup khas gitu ya. Artinya ya kita harus cermat, tidak bisa langsung asal komunikasi dengan partai lain tapi tidak ada kesepakatan, tidak seperti itu. Kita harus memang ya kita pertimbangkan dengan matang semua kesempatan, semua peluang, semua kelebihan dan lain-lain seperti itu. Artinya kalau tadi kan sempat juga disinggung bahwa memang sempat melakukan seperti survei begitu ya mengenai elektabilitas dari
Deddy Mulyadi gitu. Tapi kemudian juga melakukan pemetaan sendiri, survei sendiri mengenai calon yang tepat untuk mendampingi, disesuaikan dengan karakteristik atau kemauan dari warga Jawa Barat. Juga dilakukan oleh. Tapi jawabannya tahan dulu, penjelasannya tahan dulu. Kita kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.